Halo anak-anak hebat SMA Dujena Denpasar. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah persamaan laju dan order reaksi. Laju reaksi akan dipengaruhi oleh setiap perubahan konsentrasi zat-zat yang bereaksi, sehingga pengaruh tersebut secara matematis ditunjukkan dalam suatu persamaan laju reaksi. Misalnya, untuk reaksi berikut. A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D, di mana P, Q, R, S, huruf kecil yang di depan merupakan koefisien reaksi. Maka persamaan laju reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X dikali konsentrasi B dipangkatkan Y, di mana R adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju, X adalah order reaksi terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B, X ditambahkan Y adalah order total reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Dalam persamaan laju reaksi, order reaksi berupa bilangan pangkat pada masing-masing konsentrasi zat, di mana order reaksi tidak berhubungan dengan koefisien reaksi. Konstanta laju yang dilambangkan dengan huruf K kecil adalah konstanta kesebandingan atau proporsionalitas antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Berdasarkan eksperimen, laju reaksi akan semakin tajam dengan naiknya suhu. Artinya semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. Order reaksi dapat ditentukan dari persamaan laju reaksi. Misalnya pada reaksi berikut ini, jadi 2H2 direaksikan dengan 2NO menghasilkan 2H2O dan N2. Dengan persamaan laju R sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2. Maka order reaksi terhadap H2 adalah order 1 dan order reaksi terhadap NO adalah order 2. Jadi, order reaksi totalnya adalah 1 ditambahkan 2 yaitu 3. Jadi order reaksi ditentukan melalui hasil percobaan dan tidak bergantung pada persamaan stoikiometri. Yang pertama adalah reaksi order 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Persamaan reaksi untuk reaksi order 0 yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Secara grafik, reaksi yang mempunyai order 0 dapat dilihat seperti gambar berikut. Jadi garis ke samping itu adalah besarnya konsentrasi reaksi dan yang ke atas adalah laju reaksi. Pada reaksi order 0, perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi seberapapun penambahan konsentrasi
reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua adalah reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat besarnya sebanyak 2 kali semula juga. Persamaan laju reaksi untuk reaksi orde 1, R sama dengan K dikali konsentrasi A. Secara grafik, reaksi orde 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi R adalah K dikali konsentrasi reaksi dipangkatkan 1. Jadi, arti dari grafik tersebut adalah pada orde reaksi 1, kenaikan konsentrasi 1 kali akan menaikkan laju reaksi 1 kali. Kenaikan konsentrasi 2 kali akan menaikkan laju sebanyak 2 kali dan seterusnya. Berikutnya adalah reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksi akan menjadi 3 pangkat 2 atau 9 kali semula. Persamaan laju reaksi untuk reaksi orde 2 dapat ditulis R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1 atau R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 atau R sama dengan K dikali konsentrasi B pangkat 2. Jadi secara grafik, reaksi orde 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, arti dari grafik tersebut, pada orde reaksi 2, kenaikan konsentrasi 1 kali akan menaikkan laju reaksi 2 kali. Apabila konsentrasi reaksi dinaikkan misalnya 2 kali, maka laju reaksi akan menjadi 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Data pada suhu 273 derajat Celcius untuk reaksi 2NO bereaksi dengan Br2 menjadi 2NOBr. Dibuat 4 kali percobaan. Pada percobaan yang pertama, konsentrasi NO 0,1 molar, konsentrasi Br2 0,2 molar, laju reaksinya 24 molar per sekon. Pada percobaan yang kedua, konsentrasi NO-nya 0,1 molar, konsentrasi Br2 dijadikan 0,3 molar, laju reaksinya 36 molar per detik. Pada percobaan yang ketiga, konsentrasi NO dijadikan 0,2 molar, konsentrasi Br2 dijadikan 0,1 molar, laju reaksinya 48 molar per detik. Pada percobaan yang keempat, konsentrasi NO dijadikan 0,3 molar, konsentrasi Br2 dijadikan 0,1 molar, laju reaksinya 108 molar per detik. Tentukanlah yang pertama, persamaan laju reaksi, yang kedua, mode reaksi terhadap NO, mode reaksi terhadap Br2, dan mode reaksi total, yang ketiga, nilai konstanta. Jadi, soal yang pertama, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi secara umum itu adalah R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y, di mana X adalah
order reaksi terhadap NO dan Y adalah order reaksi terhadap BR2. Untuk mencari order reaksi terhadap NO, maka kita harus melihat BR2 dari BR2 yang sama, yaitu pada percobaan 3 dan percobaan 4, konsentrasi BR2-nya adalah 0,1 molar. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y pada percobaan 3 dibagi dengan percobaan 4, yaitu 48/108 sama dengan K per K dikali dengan 0,2/0,3 pangkat X dikali 0,1/0,1 pangkat Y. Jadi bisa disederhanakan menjadi 4/9 sama dengan 0,2/0,3 pangkat X. Jadi X adalah 2. Order reaksi terhadap NO adalah 2. Untuk menentukan order reaksi terhadap BR2 yaitu Y, kita lihat dua percobaan yang nilai NO-nya tetap atau sama, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi kita bisa lihat kembali contoh soalnya. Pada persamaan atau percobaan 1 dan 2 itu konsentrasi NO-nya sama-sama 0,1 molar. Jadi yang kita lihat atau kita fokuskan sekarang hanya di persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus umum, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali BR2 pangkat Y percobaan 1 dibagi dengan percobaan 2. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi 24/36 sama dengan K per K dikali 0,1/0,1 pangkat X dikali 0,2/0,3 pangkat Y. Jadi disederhanakan 2/3 sama dengan 0,2/0,3 pangkat Y. Jadi Y sama dengan 1. Untuk yang ketiga, kita masukkan order reaksi yang telah diperoleh ke dalam persamaan umum. Jadi persamaan umumnya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Jadi nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Jadi diperoleh R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Untuk menentukan order reaksi total itu adalah order reaksi NO ditambahkan dengan order reaksi BR2, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk menghitung nilai K dapat menggunakan salah satu data. Misalnya kita gunakan data nomor 1. Jadi data nomor 1 tersebut kita masukkan ke dalam rumus umum R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Jadi nilai R-nya adalah 24, kemudian nilai konsentrasi NO-nya adalah 0,1 molar, dan BR2-nya adalah 0,2 molar. Sehingga kita bisa cari K sama dengan 24/0,002.
Jadi diperoleh nilai K sama dengan 12.000. Jadi satuan tetapan laju tergantung order reaksi dalam persamaan laju tersebut. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan 2 soal berikut.